Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai CBT Angkatan 11 ingin mewawancari Bapak terkait modul 3.1 mengenai kebijakan dalam mengambil keputusan baik itu dilema etika maupun kebajikan moral. Saya di sini perkenalkan dulu, di sini ada kepala sekolah dari Sekolah Dasar Negeri Benda dengan Bapak Rusdayat MPD. Terima kasih Bapak meluangkan waktunya untuk saya wawancarai hari ini. Sama-sama. Saya minta waktunya untuk 10 menit ke depan untuk melakukan wawancara. Baik. Terima kasih. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Kasus yang Bapak hadapi selama ini, bagaimana Bapak tahu, oh ini dilema etika, oh ini bukan moral gitu? Dari mana Bapak? Tentu untuk mengidentifikasi tadi permasalahan atau masalah baik etika maupun moral, tentu etika itu kan salah satunya sopan santun, baik cara berpakaian, cara berpikirnya ya. Tentu ketika saya melihat ada personal atau guru atau OPS atau siapapun warga sekolah yang ketika cara berpakaiannya kurang sopan, tidak sesuai dengan etika, tentu ini salah satu menjadi perhatian saya sebagai pimpinan untuk menegur dan mengingatkan agar cara berpakaiannya tidak seperti itu lagi. Kemudian moral tentunya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya negatif ya, yang dilakukan oleh warga sekolah, terutama saya titik perhatiannya kepada guru ya, karena guru inilah yang nanti harus memberikan contoh baik etika maupun moral kepada peserta didik. Sehingga di sekolah ini ya tidak ada lagi yang bermasalah ya, terkait dengan etika maupun moral, karena tentunya saya sebagai pimpinan gitu ya selalu mengingatkan ya, baik etika maupun moral harus dijaga ya sebaik-baiknya. Jadi kalau untuk apakah itu dalam etika atau juga moral, berarti Bapak lebih ke fakta yang ada di lapangannya ya, Pak, yang identifikasi yang ada. Oke Pak, pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan? Itu bagaimana Bapak mengambil keputusan? Tentu tadi kan dilema ya, dilema itu dua-duanya sangat urgen, sangat penting ya. Tentu diambil yang lebih ya dari berbagai sisi, karena pengambilan dua permasalahan yang nilainya artinya kualitas kebenarannya sama gitu ya, tentu saya harus mengambil yang lebih mengutamakan kepada kepentingan yang lebih banyak ya, walaupun kedua-dua permasalahan itu atau ketika ada suatu masalah di sekolah, dua dilema ini adalah sama-sama baiknya ya, tentu saya harus lebih pasti ada yang lebih sedikit ya, misalkan ada sedikit perbedaan, artinya ketika saya mengambil keputusan itu ya yang paling dominan, walaupun barangkali secara ininya ya sama di antara dua permasalahan itu, tapi saya selalu mengutamakan yaitu ketika saya mengambil keputusan itu yang dapat merangkul, dapat mewakili untuk semua warga yang ada di sekolah Sirmina. Jadi menekankan nilai-nilai kebajikan dalam keputusannya semuanya akan menjadi adil gitu ya Pak. Gitu. Terus hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya yang paling efektif itu saya tidak hanya melihat dari satu sisi, barangkali
ya saya harus itu tadi melihat secara utuh ya, tidak secara parsial. Artinya kalau kita melihat permasalahan secara utuh, insya Allah apa yang saya ambil, keputusan apa yang saya ambil, insya Allah dapat dapat mengakomodir semua warga sekolah. Jadi tidak hanya barangkali kalau saya mengambil keputusan hanya dilihat dari satu sisi aja, tentu nanti ketika saya putuskan, saya eksekusi, ada satu kelompok atau satu komunitas yang terabaikan gitu ya. Artinya itu tadi masalah keadilan. Kita harus mengutamakan adil dalam mengambil keputusan itu yang bisa diterima oleh semua pihak. Pasti kan ada tantangan-tantangan ya Pak dalam mengambil keputusan. Kalau menurut Bapak sendiri, tantangan apa sih Pak yang terbesar untuk mengambil keputusan dalam dilema itu? Tentu tantangannya yang terbesar itu adalah ketika dilema itu tadi kan ada dua kepentingan yang sama-sama baiknya atau sama-sama harus ambil keputusannya. Tentu tantangannya itu tadi, kita harus bijak ya. Tantangannya itu baik secara personal maupun secara komunitas atau individu sebagai warga sekolah ya. Saya tentu banyak tantangan yang harus dicari solusinya dalam mengambil keputusan itu, supaya bisa ketika saya mengambil keputusan itu supaya bisa diterima oleh semua warga sekolah gitu. Tantangannya yaitu tadi, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternalnya yaitu tadi dari luar, masukan-masukan dari luar. Kemudian faktor internalnya ya dari diri saya sendiri gitu ya. Untuk menyelesaikan sebuah kasus, kalau secara Bapak pribadi itu, apakah Bapak ada jadwal, maksudnya ada spare waktunya atau langsung diselesaikan saat itu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema seperti itu? Tentunya yang paling baik itu harus diselesaikan dalam waktu itu juga, karena selama ini alhamdulillah gitu ya, ketika ada kasus ya langsung saya tangani dan langsung saya selesaikan pada hari itu juga. Karena tentunya kalau mengulur-ulur waktu atau ketika hari ini ada masalah kita tangguhkan untuk besok, lusa dan seterusnya, takutnya jadi merebak, jadi tambah besar permasalahan itu. Sehingga apapun masalah, sekecil apapun harus diselesaikan pada waktu itu juga. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang sudah kita bicarakan tentang kasus dilema etika, ada nggak sih Pak pesan untuk para calon kepala sekolah ke depannya untuk bagaimana cara menyelesaikan kasus dalam dilema etika itu, bagaimana kita bijak dalam membuat suatu keputusan, jadi jangan sampai ada ketimpang siuran antara yang satu merasa tidak adil dan satu lagi itu seperti Bapak. Itu tadi ketika kita sebagai pemimpin yang harus diutamakan adalah bijak dan adil, sehingga bisa ketika kita mengambil suatu keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Jadi tidak memihak salah satu pihak atau salah satu komunitas, sehingga permasalahan-permasalahan itu langsung tangani dan tadi eksekusinya, mengambil keputusannya harus bijak dan adil supaya bisa diterima oleh semua pihak. Dan saya berharap dan pesan kepada para calon kepala sekolah ya, ketika ada masalah-masalah yang baik menyangkut pribadi secara personel maupun secara lembaga, institusi atau unit kerja, tentunya ini harus diselesaikan segera dan tidak boleh ditunggu-tunggu, tidak boleh berlarut-larut, karena permasalahan setiap hari itu ada, sehingga ada masalah langsung tangani, langsung eksekusi, langsung putuskan ya. Dan tadi patokannya harus adil dan bijak ya, supaya semua yang terlibat bisa memahami dan saling mengerti gitu ya.
Ya Bapak, Ya. terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Selamat Selamat pagi, Bu Kiki. pagi. Maaf nih, Alhamdulillah. Bu Yaya mengganggu waktunya. Bu Yaya sehat? Oke. Bu Alhamdulillah Yaya, sehat. Heeh. Bu Yaya mau minta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai modul 3.1 yang sedang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Apakah boleh Bu Yaya? Iya, baik Bu Kiki, saya bersedia. Oke, terima kasih Bu Yaya.